Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Heni harap kabar kalian baik dan sehat semua. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Di video yang kemarin kita belajar organ pernafasan pada hewan. Kali ini kita akan belajar organ pernafasan pada manusia. Simak videonya baik-baik dari awal sampai selesai ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Organ pernafasan manusia. Ya, ini tema 2. Ini ada gambar manusia. Di sini ada rongga hidung. Jadi rongga hidung, kemudian ada rongga mulut. Ini ada faring. Faring itu saluran pencernaan. Ini ada laring. Laring itu saluran pernafasan. Ini laring. Kemudian laring atau tenggorokan. Ini ada trakea. Trakea atau batang tenggorok. Ini di sini. Kemudian ada bronkus. Bronkus, cabang trakea. Kemudian ada bronchiolus, cabang dari bronkus. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru kita ada 2, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian ada gelembung-gelembung kecil, ini namanya alveolus. Ya. Bernafas. Berbicara tentang pernafasan. Apa itu pernafasan? Proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Dalam pernafasan ada istilah inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah masuknya udara, sedangkan ekspirasi keluarnya udara. Pernafasan manusia dibagi menjadi 2. Ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan dengan bantuan otot antar tulang rusuk. Pernafasan perut, pernafasan dengan bantuan otot diafragma. Jadi pernafasan dibagi menjadi 2, dada dan perut. Dada kata kuncinya adalah antar tulang rusuk yang dibantu oleh otot antar tulang rusuk. Sedangkan perut dibantu oleh otot-otot diafragma. Kita lanjut ya anak-anak. Di sini ada macam-macam alat pernafasan pada manusia. Macam-macam alat pernafasan pada manusia. Ada apa saja? Hidung, tenggorokan, trakea atau batang tenggorok, bronkus, cabang dari trakea, bronchiolus, cabang dari bronkus, alveolus, gelembung-gelembung kecil yang berada di dalam paru-paru, dan paru-paru. Tadi di awal Bu Heni sudah menunjukkan gambarnya. Nah, kita lanjutkan. Hidung. Hidung terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Di dalam hidung kita ini ada selaput lendir dan rambut halus. Itu mempunyai fungsi selaput lendir untuk menangkap benda asing yang masuk.
dan rambut halus menyaring debu dan kotoran serta mengatur kelembaban udara. Makanya kalau kita pergi naik kendaraan bermotor tanpa menggunakan masker di jalan raya yang besar dan lama, nanti di hidung kita ini banyak terdapat kotoran karena kotoran yang masuk saat kita menghirup nafas itu nanti disaring dulu di dalam hidung kita, disaring oleh rambut halus. Kemudian udara yang bersih masuk ke tenggorokan, trakea, bronkus, bronkiolus. Kemudian yang kotor itu mengendap di dalam hidung kita menjadi kotoran. Hanya disarankan kalau kita berpergian itu untuk lebih sehatnya menjaga kesehatan alat pernapasan selalu menggunakan masker. Yang kedua, tenggorokan. Di dalam tenggorokan itu ada katup epiglotis. Apa itu epiglotis? Katup epiglotis itu lipatan tulang rawan yang berfungsi mengatur makanan dan minuman agar tidak masuk ke tenggorokan. Jadi ini tepatnya di dekat faring atau alat pencernaan kita. Makanya kalau kita makan, kita dilarang berbicara. Karena apa? Nanti kalau kita berbicara, epiglotis kita membuka, nanti makanan bisa masuk ke tenggorokan dan itu menyebabkan tersedak. Itu alasannya kenapa kok kita kalau makan harus diam, tidak boleh berbicara. Nanti kalau epiglotis kita membuka, makanan masuk ke tenggorokan nanti bisa menyebabkan tersedak. Yang ketiga, trakea. Di dalam trakea terdapat selaput lendir dan silia. Itu fungsinya menahan dan mengeluarkan kotoran agar tidak masuk ke paru-paru. Kemudian bronkus, cabang trakea. Itu fungsinya tempat masuknya udara ke paru-paru dan keluarnya udara ke paru-paru. Yang kelima, bronkiolus. Apa itu bronkiolus? Cabang dari bronkus. Bronkiolus itu juga mempunyai cabangnya sesuai dengan gelambir paru-paru. Yang menuju paru-paru kanan berjumlah 3 cabang, sedangkan yang menuju paru-paru kiri mempunyai 2 cabang. Itu bronkiolus. Alveolus tadi gelembung-gelembung kecil yang berfungsi sebagai alat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian paru-paru kita terletak di rongga dada, tepatnya di atas diafragma. Paru-paru kita dilindungi oleh selaput yang disebut pleura. Paru-paru kita ada 2, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan mempunyai 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri mempunyai 2 gelambir. Itu paru-paru. Jadi alveolus itu letaknya di dalam paru-paru. Berfungsi sebagai alat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian, bagaimana proses pernafasan pada manusia? Udara kita hirup melalui hidung, kemudian masuk ke tenggorok, batang tenggorok atau trakea, bronkus, bronkiolus, yang terakhir masuk ke paru-paru. Anak-anak, kalau kita tidak menjaga organ pernafasan kita, akan mengalami sakit. Gangguan alat pernafasan pada manusia itu ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal. Itu dari dalam diri kita sendiri. Contohnya, faktor fisik. Contohnya fisik itu bawaan sejak lahir.
Misalnya bayi lahir prematur yang organ pernafasannya belum sempurna, sehingga perlu memerlukan alat bantu nafas. Itu faktor fisik. Kedua, faktor kesehatan. Disebabkan oleh kuman, penyakit yang ditularkan melalui udara. Faktor kebiasaan, kita sering melakukan hal-hal yang tidak menyehatkan organ pernafasan. Contohnya, merokok, kurang istirahat, kurang berolahraga, kurang minum air putih, kurang makan buah dan sayur. Itu faktor kebiasaan. Makanya setiap hari kita harus banyak mengkonsumsi air putih 8 gelas per hari, makan buah sayur, dan menjauhi orang yang merokok. Kalau ada orang yang merokok, sebaiknya kita menjauh, jangan mendekat, karena perokok pasif seperti kita, kalau kita tidak merokok itu namanya perokok pasif, itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Orang yang merokok namanya perokok aktif, sedangkan kita yang menghirup asapnya namanya perokok pasif. Jadi kalau ada orang yang merokok, sebaiknya kita menjauh. Kemudian B, faktor eksternal, itu faktor dari luar, itu adalah contohnya polusi udara. Jadi kita tidak memakai masker, itu nanti juga bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Lingkungan yang kotor, misalnya banyak debu, kotoran, asap, kemudian tidak adanya tumbuhan, karena karbon dioksida yang dikeluarkan kendaraan bermotor, asap pabrik, itu yang menyerap adalah tumbuhan saat melakukan fotosintesis. Jadi tumbuhan itu sangat berguna bagi kita, terutama untuk kesehatan alat pernafasan kita. Nah, kita lanjutkan. Ini penyakit yang menyerang organ pernafasan. Yang pertama, asma. Asma itu adalah penyakit ini disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, faktor genetik itu keturunan, bisa juga lingkungan, bisa juga karena makan minum yang dingin atau polusi udara. Gejala penyakit asma itu sulit bernafas, lelah dan lesu, susah tidur, berkeringat, gatal pada tenggorokan. Jadi ini penyakit radang paru-paru yang menimbulkan serangan sesak nafas dan mengi yang berulang. Itu asma. Sedangkan influenza atau flu itu penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Itu pilek, itu contohnya batuk pilek, itu influenza. Bronkitis adalah suatu peradangan pada cabang tenggorok atau bronkus. Itu namanya bronkitis. Kemudian ada sinusitis, penyakit peradangan pada bagian atas rongga hidung atau sinus paranasalis disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus, flu, dan lain-lain. Ada TBC atau tuberkulosis, itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ini menyebabkan difusi oksigen terganggu karena terdapat bintik-bintik pada dinding alveolus. Itu pneumonia, penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Kemudian ada difteri, infeksi pada saluran pernafasan bagian atas disebabkan oleh Corynebacterium diphtheriae. Ini kalau jangka panjang bisa menyebabkan kematian. Rinitis, peradangan pada rongga hidung sehingga hidung menjadi bengkak dan banyak mengeluarkan lendir. ISPA, infeksi saluran pernafasan, penyakit menyerang sistem pernafasan manusia bagian hidung, laring, dan tenggorokan. Kanker paru-paru, ini pemicunya adalah kebiasaan merokok. SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, adalah penyakit pernafasan yang disebabkan oleh coronavirus. Jadi itu macam-macam
penyakit pada organ pernafasan. Jadi kita harus menjaga alat pernafasan kita agar terhindar dari semua penyakit yang dapat menyerang organ pernafasan kita. Dengan cara bagaimana anak-anak? Dengan cara hidup sehat. Ya, ini. Cara merawat organ pernafasan manusia. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Jadi lingkungan kita harus selalu bersih. Tadi sudah Beni terangkan. Makan makanan yang bergizi, buah, sayur, itu jangan lupa. Olahraga secara teratur, olahraga ringan bisa jogging, bisa jalan-jalan, bisa sepedaan, tidak merokok, dan menjauhi orang yang sedang merokok. Jadi, apabila kita tidak merokok, tapi kita berada di dekat orang yang merokok, itu sama aja, malah lebih berbahaya. Jadi tidak merokok, dan apabila ada orang yang merokok, kita menjauh. Yang kelima, menggunakan masker saat keluar rumah atau melakukan kegiatan bersih-bersih. Yang keenam, menjaga sirkulasi udara di rumah. Jadi rumah itu perlu dikasih ventilasi jendela supaya udaranya bisa keluar masuk bergantian. Yang ketujuh, menghijaukan sekitar rumah. Artinya apa? Ini kita harus menanam pohon, gerakan menanam pohon, karena tadi yang menyerap CO2 itu adalah tanaman. Tanaman menyerap CO2 atau karbon dioksida. Jadi kalau udara bersih, itu manfaatnya apa? Untuk kita, satu, bernafas. Kita bisa bernafas dengan leluasa, oksigen bisa kita hirup dengan enak. Yang kedua, untuk penyerbukan tanaman. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga angin, yaitu juga memerlukan udara yang bersih. Yang keempat, melayarkan perahu. Yang kelima, meradiasi sinar matahari. Jadi penting sekali menghijaukan wilayah sekitar kita. Yang kedelapan, rutin menarik nafas dalam-dalam. Yang kesembilan, istirahat yang cukup. Ya anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Bu Heni. Tolong disimak dari awal sampai akhir. Kemudian yang terakhir, untuk tugas kalian yang dikumpulkan besok Senin, kalian mengerjakan LKS tema 2, subtema 1, uji kompetensi 3 sampai 6, lanjutannya kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, jangan bosan dengan BDR ini. Semoga pandemi ini segera berlalu. Kita hadapi bersama-sama, kita bisa, kita kuat, kita sehat. Amin.